Oke, baik kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini, walaupun situasi di luar itu hujan, ya semoga tidak mengurangi niat kita untuk belajar. Ya, bisa dikatakan alhamdulillah, bisa dikatakan juga ini suatu berkah. Ya manakala ketika hujan kita tidak harus datang ke kampus gitu ya. Kalau dulu sebelum ada media pembelajaran Zoom, ya datang nggak datang ya harus datang gitu ya kalau namanya kuliah. Tapi ya semoga ini bukan menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk bisa bertemu secara langsung. Seolah nanti kalau memang sudah ada izin dari pimpinan pusat bahwa kuliah bisa ketemu luring, ya nanti kita akan selangi ya. Sehingga nanti kita kuliah itu tidak seperti dulu yang sepenuhnya harus ketemu di kelas, nanti bisa ganti-ganti ya. Oke, hari ini sesuai dengan materi di RPS, kita masuk ke materi pembahasan terkait dengan balance scorecard ya di mata kuliah manajemen biaya kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi itu, ada yang perlu ditanyakan terkait materi kita minggu yang lalu? Belum ada sepertinya ya. Oke, nggak apa-apa. Ketika kita membahas materi yang sudah kita sampaikan dari semester ke semester, dari minggu ke minggu dalam semester ini, insya Allah nanti semakin mendekati akhir dari materi kuliah kita di manajemen biaya. Kalau minggu lalu kita bicara terkait dengan harga transfer ya, kalau nggak salah minggu lalu. Hari ini kita akan lanjut terkait dengan balance scorecard. Nah, saya memang dari awal ketika kita membahas manajemen biaya, selalu menyampaikan bahwa apa yang kita pelajari di manajemen biaya itu lebih berorientasi kepada bagaimana mencari cara supaya kita bisa membuat suatu alokasi terhadap biaya itu yang seefektif dan seefisien mungkin. Jadi prinsip itu tolong dipahami dengan benar. Sebab kalau nanti kita sudah memahami, artinya semua hal yang kita bahas di manajemen biaya ini, paling tidak kita punya satu tujuan dalam menggunakannya. Jadi kuliah itu kan pada prinsipnya sebenarnya kan mengumpulkan suatu pemahaman, yang mana pemahaman itu akan menspesifikasi kita pada sebuah bidang keilmuan atau keahlian tertentu yang harapannya nanti bisa digunakan dalam kehidupan kita di masyarakat. Ya, jadi harapannya seperti itu. Jadi janganlah berharap kepada sesuatu yang menjadi hasil akhir. Karena hasil akhir itu otomatis pasti akan tercipta manakala kita melewati proses. Jadi yang kita tekankan di sini sebenarnya pada proses. Kalau kita berharap pada hasil akhir itu kan sama aja kita berharap pada sesuatu yang sudah pasti. Nah, namanya berharap itu ya berharap pada sesuatu yang sedang diusahakan. Apa yang sedang diusahakan? Proses itu sendiri. Nah, sehingga ketika kita berproses seperti ini, belajar, mencoba memahami, ya tentunya tidak sekedar hanya menggugurkan kewajiban sebagai mahasiswa, tetapi juga nanti digunakan sepenuhnya untuk bisa kita pahami dan diterapkan. Nah, masalah penerapan itu kan ya kita nggak tahu itu kapan dan apakah yang diterapkan itu sepenuhnya seperti apa yang kita pahami. Ya, itu belum tentu gitu ya.
Tapi setidaknya kalau kita sudah punya dasar, sudah punya bahan, sudah punya pemahaman terhadap beberapa hal yang nanti bisa kita gunakan saat harus menjalankan proses efisiensi tadi. Tentunya kita tinggal memoles, tinggal mengembangkan, tinggal menyesuaikan, sehingga tidak memulai untuk membuat dari yang baru. Nah, termasuk beberapa hal yang kita bahas setelah UTS ini, seperti yang kemarin kita bicara transfer pricing, dan tentunya untuk hari ini juga sama, yaitu kita bicara terkait dengan balance scorecard. Nah, sekarang apa sih sebenarnya balance scorecard itu? Nah, di sini yang memang harus kita pahami dari pengertian awalnya. Ya. Jadi ketika kita bicara terkait balance scorecard, ya, sebenarnya kita bicara juga terkait dengan cara untuk mengukur suatu kinerja. Ya. Cara untuk mengukur suatu kinerja. Kinerjanya siapa? Ya, kinerja semua pihak yang ada dalam sebuah organisasi. Ya, karena yang namanya organisasi itu baru nanti bisa diakui seberapa baguskah perkembangannya, seberapa baguskah hasil yang nanti akan diperoleh, itu terlihat dari bagaimana kinerja yang dilakukan oleh sumber daya yang ada di dalam organisasi. Walaupun mungkin ada tolak ukur yang lain yang dipakai untuk melihat tingkat keberhasilan, tapi sebenarnya tolak ukur yang paling bisa melihat dalam jangka yang panjang itu dilihat dari kinerja atau cara untuk menyikapi suatu kondisi yang ada pada lingkungan organisasi itu sendiri. Nah, di dalam balance scorecard, ya, itu memang tujuannya ke sana. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana nanti suatu organisasi itu melakukan aktivitasnya dari dua sudut pandang manajemen. Ya. Karena kalau kita bicara aktivitas itu pasti yang mewakili adalah prinsip manajemen. Nah, di sini ada dua sudut pandang manajemen yang berlaku, yaitu manajemen operasional dan manajemen strategik. Nah, manajemen operasional itu nanti berisi apa saja? Ya, tentunya kalau di manajemen operasional berisi tentang bagaimana kita mengelola keuangan, mengelola personal, ya, SDM, dan mengelola barang. Ya. Sedangkan kalau di strategiknya, berarti kita bicara terkait dengan rencana strateginya dan manajemen jangka panjangnya. Nah, bagaimana itu nanti bisa terjadi? Nah, untuk bisa memastikan bahwa kedua aspek manajemen itu ada, tentunya kita harus melihat seberapa jauhkah, ya, rencana yang dibuat oleh si pihak manajemen itu sendiri dan sedekat apa yang namanya pihak manajemen itu mencoba untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemennya. Kadang gini ya, kadang sudah ada rencana untuk mengaplikasikan prinsip manajemen itu, tapi terkadang gara-gara improvisasi terhadap kondisi yang terjadi pada organisasi itu tidak ada batasan atau tidak ada tujuan atau visi misi yang jelas, kemudian arahnya itu menjadi tidak fokus. Ya. Arahnya tidak fokus. Rencananya adalah untuk mengembangkan organisasi itu menjadi organisasi yang mempunyai suatu keuntungan, gitu aja, karena kita bicara keuangan ya, mempunyai suatu keuntungan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi gara-gara mengejar keuntungannya tadi dengan cara yang salah,
bukannya keuntungan yang diperoleh, ya, tapi justru kerugian. Kenapa kok saya menyebut cara yang salah? Ya karena prinsip manajemen yang digunakan itu tidak sepenuhnya dijalankan. Apa prinsip manajemen yang harusnya dijalankan? Ya kayak kemarin itu planning, organizing, accelerating, controlling. Atau itu kalau kita kelompokkan dalam sebuah prinsip yang utuh, itu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, evaluasi. Ya, ada 6 kondisi inilah yang memang seharusnya itu bisa kita lakukan. Ya. Nah, ke-6 kondisi ini nanti dijalankan bersamaan dengan cara kita mengelola organisasi itu, baik itu lewat manajemen operasionalnya maupun dalam bentuk manajemen strategiknya. Nah, jadi mekanisme seperti itu. Nah, sehingga manajemen strategik itu nanti akan terbantu proses dari penggunaannya, manakala orang-orang yang ada di dalamnya itu sudah mempunyai orientasi yang sama. Ya. Orientasi yang sama tentunya itu harus dimulai dari pemahaman terhadap visi dan misi. Karena visi dan misi itu nanti yang akan menunjukkan what we want to be. Jadi kita mau apa. Jadi ya percuma kita itu bekerja setiap hari tetapi kita nggak ngerti tujuannya. Ya, percuma. Atau tujuannya hanya tujuan jangka pendek. Atau tujuannya hanya kepentingan individu. Nah, kalau hanya sekelompok individu aja yang punya kepentingan, dia tidak akan lama organisasi itu. Ya kenapa? Ya karena dia mencari keuntungan dengan caranya sendiri tanpa melihat tujuan organisasi itu. Atau mungkin malah tujuan organisasinya nggak jelas visi dan misinya. Nah, sehingga want to be-nya nggak ada. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa menerjemahkan visi dan misi itu menjadi sebuah aktivitas yang harus kita kerjakan. Maka di situ membutuhkan ada yang namanya program, ada kegiatan, ada kebijakan, supaya yang namanya personil yang nanti ada di dalam organisasi itu tahu what we have to do, kita mau ngapain. Ya, jadi di situ nanti harusnya ada yang namanya job description. Ya, kamu jabatanmu ini, tugas jabatan ini adalah ini. Nah, jelas jadinya tidak ada yang saling melangkahi kewenangan. Nah, kalau nanti job deskripsinya itu sudah jelas, maka seharusnya orang itu ngerti dong apa yang mau dikerjain. Nah, ketika dia itu ngerti tentang apa yang dikerjain, berarti nanti capaian demi capaian harusnya bisa ditargetkan. Sehingga target itu adalah sebuah anak tangga untuk mencapai tujuan akhir dalam satu periode. Nah, oleh karena itu di situ nanti harus ada suatu cara untuk bisa memberikan ilustrasi dalam aktivitas pekerjaan masing-masing. Nah, sehingga yang ini mengerjakan ini, yang ini mengerjakan ini, yang ini mengerjakan ini. Dan itu tidak dibiarkan begitu aja. Itu nanti harus ada evaluasi terus-menerus supaya apa? Supaya nanti apa yang dikerjakan itu masih on the track. Sebab kalau tidak ada evaluasi, namanya orang kadang bisa belok-belok. Sehingga tujuan dan sasarannya itu nggak jelas. Nah, oleh karena itulah maka kita harus tahu, semua orang yang ada di situ harus tahu apa pedoman yang digunakan untuk melakukan aktivitas itu. Oh, pedomannya adalah sebuah strategi. Ya, karena kalau tanpa strategi itu ibarat kita bekerja tanpa menggunakan alat. Ya, bayangin aja kalau kita bekerja tanpa alat itu seperti apa yang terjadi. Ya, kalau nggak gagal, ya kalaupun berhasil ya dapatnya lama gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus menetapkan strategi yang tepat untuk bisa melakukan aktivitasnya. Ya, apa strateginya? Ya, strategi adalah bentuk Renstra tadi, rencana strategi, kemudian Renja, ya, rencana jangka panjangnya, dan tentunya didukung oleh anggaran yang ada. Nah,
Kalau itu tadi sudah tertata, otomatis semua aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi itu bisa diukur kinerjanya. Ya. Bayangkan, gimana kita mau mengukur kinerja kalau kita tidak menata apa yang harus dilakukan oleh orang. Yang mau mengukur kinerja aja bingung, terus diukur apa nih kan gitu. Yang mau diukur juga bingung, terus saya mau ngasih apa supaya itu bisa diukur. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka strategi itu harus jelas, range-nya ada, range-nya ada, anggarannya ada, jadi sebuah program kerja, yang program kerja itu nanti bisa diimplementasikan oleh masing-masing bagian dengan sebuah job description yang jelas, sehingga job description itu akan menghasilkan aktivitas, yang aktivitasnya kemudian diberi indikator ukuran kinerja. Nah, sehingga indikator ukuran kinerja dalam aktivitas itulah yang nanti kita evaluasi. Nah, itu yang dipakai untuk menjawab, do we succeed? Apakah kita sudah berhasil? Nah, untuk mengatakan berhasil itu terus kita lihat dari sudut pandang apa. Nah, dalam pokok pembahasan kali ini, sudut pandang yang dipakai untuk mengatakan berhasil atau tidak adalah dari evaluasi kinerja yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Nah, oleh karena itulah maka kita mencoba melihat satu metode pengukuran kinerja di antara banyak sekali metode pengukuran kinerja yang lain. Ya, saya ambil materi ini, balance scorecard. Kenapa kok ini? Karena menurut saya dan menurut banyak pihak, ya, balance scorecard adalah sebuah metode pengukuran kinerja yang menggabungkan aspek finansial dan non-finansial. Rata-rata pengukuran kinerja itu hanya satu aspek. Kadang cuma finansial tok, kadang juga non-finansial tok. Nah, sedangkan di BSC ini, kita bisa mengukur kinerja itu dengan menggabungkan 4 perspektif sekaligus. Yang pertama adalah perspektif keuangan, kemudian perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, 4 perspektif itu kita gabung menjadi satu untuk menilai dalam metode balance score. Oke, jadi nanti ada 4 perspektif yang dipakai untuk menilai. Nah, masing-masing perspektif nanti ada cara untuk mengukur. Oke, sebelum masuk ke sana, kita coba evaluasi dulu tentang istilah scorecard. Ya, scorecard itu apa? Ya kalau kita jemahkan skor itu ya skor, card itu kartu, ya kartu skor. Skor itu kan nilai ya. Jadi ada suatu kartu yang dipakai untuk membuat nilai. Ya kalau kita terjemahkan seperti itu. Tapi nilai itu harus balance. Balance itu meliputi dari 4 aspek tadi. Nah, untuk bisa mengatakan balance atau tidak, berarti kan kita harus ukur dulu masing-masing perspektif yang ada di BSC. Misal, perspektif keuangan, diukur pakai apa? Pakai rasio. Oke, silakan pakai 4 rasio. Perspektif pelanggan, pakai apa? Pakai customer satisfaction. Oke, silakan. Dan seterusnya. Nah, sehingga masing-masing itu ada cara untuk mengukurnya. Tapi sekarang kembali lagi dulu ke awal sebelum pengukuran itu dilaksanakan. Memang iya, pengukurannya itu dengan cara-cara seperti tadi. Tetapi cara-cara seperti tadi kan baru bisa dipakai jika ya, dalam organisasi itu memang sudah menerapkan aktivitas berbasis pengukuran tersebut. Jadi itu sudah merupakan tindakan yang sebenarnya mencerminkan strategi yang dibuat oleh organisasi tersebut. Nah, disinilah yang sebenarnya harus dilakukan. Ketika kita melihat dari sudut pandang BSC, balance scorecard, sebenarnya kita sudah mengasumsikan bahwa
organisasi itu melakukan semua tindakan yang didasari dari sebuah strategi. Saya mengasumsikan seperti itu. Nah, tapi saya mengajarkannya di sini itu tidak berbasis pada penilaiannya dulu. Tapi saya berbasis kepada tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya melihat dari satu sisi sebagai penilai tok. Ya kalau memang tugasnya menilai sih sebenarnya nggak salah juga kalau melihat hanya dari sisi cara menilai. Tetapi kan kita juga harus menyadari bahwa yang namanya nilai itu baru akan bisa kita lakukan manakala memang di dalam aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang akan dinilai itu memang sudah sesuai dengan indikator penilaiannya. Ya. Perspektif keuangan, berarti di sana sudah mempunyai laporan keuangan yang bisa dianalisis. Perspektif proses bisnis, berarti di sana memang ada mekanisme tahapan atau rundown yang nanti bisa dilakukan dalam mengembangkan bisnis itu. Ya, perspektif pelanggan. Jadi di sana memang sudah mencoba mengevaluasi terkait dengan satisfaction atau kepuasan pelanggan. Pembelajaran, inovasi. Berarti di sana memang ada sebuah mekanisme yang dipakai untuk meningkatkan yang namanya keahlian atau pengetahuan dari semua pegawai. Nah, manakala di dalam organisasi itu belum melakukan tindakan seperti itu, ya berarti kita tidak bisa menggunakan BSC secara komplit. Ya. Oleh karena itulah maka saya mengatakan di sini, tolong jangan hanya melihat dari sisi cara untuk menganalisis dengan BSC, tapi lihat sesuatu yang akan dianalisis pakai BSC itu sebenarnya sudah ada atau belum. Percuma kita itu membuat sebuah mekanisme penilaian kinerja, tetapi ternyata kinerja yang dilakukan di organisasi yang akan kita nilai itu nggak support dengan metode penilaiannya. Misalkan kita mau menilai pakai perspektif finansial. Nah, ternyata di sana laporan keuangan aja nggak standar. Gimana kita mau mengukur rasionya? Nah, kita mau menilai perspektif pelanggan. Nah, ternyata di sana nggak pernah mengukur kepuasan pelanggan. Terus gimana cara menilainya? Nah, seperti itu artinya ya. Artinya memang kita tidak bisa langsung menggunakan satu metode tertentu tanpa melihat dulu apakah metode itu support atau tidak dengan tempat yang akan kita nilai. Nah, ini paling penting ini kalau menurut saya. Karena seringkali saya menemukan suatu analisis yang gagal itu bukan karena cara menganalisisnya salah, gitu ya. Tetapi seringkali cara untuk mengidentifikasi masalah yang mau dianalisis itu yang tidak tepat. Nah, oleh karena itulah maka paling tidak kita harus menyadari dulu sebenarnya BSC itu untuk apa. Ya ada beberapa pendapat, misalkan menurut Jenny Merman, yang dikatakan bahwa BSC merupakan suatu alat manajemen yang mengukur sistem manajemen kinerja yang mampu untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strategi. Makanya tadi saya katakan, BSC itu nanti sebenarnya merupakan dasar untuk menentukan manajemen strategi dan manajemen operasional. Nah, seperti itu. Tetapi sudah harus ada dulu arah untuk memenuhi indikator yang harus dinilai dengan BSC. Kalau belum ya percuma. Kaplan dan Norton yang menciptakan BSC dan mengembangkan BSC ini hingga terkenal mengatakan bahwa di dalam BSC itu ada sebuah sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran, di mana nanti menetapkan aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuan. Ya, jadi seperti ini, diukur dulu manajemen strategik yang dilakukan, kemudian setelah kita ketahui ukurannya, kita pakai untuk menetapkan aktivitas-aktivitas yang perlu atau
mampu dilakukan oleh unit tersebut, ya, dan terus kita awasi, kita monitoring hingga setidaknya sudah mendekati dengan tujuan. Nah, di sini ya, semoga bisa paham loh ya maksud saya ya, karena saya bercerita terkait dengan sebuah alat. Ya. Kalau kalian tidak paham, berarti nanti kan sama aja kalian tidak bisa pakai alat ini kan. Nah, oleh karena itulah maka ada beberapa ya kayak saya sebut adalah suatu cara ya untuk mendekatkan metode BSC itu dalam mengukur kinerja. Yang pertama ya ini bisa jadi pegawai itu tidak terlalu paham kenapa harus diukur kinerjanya. Terus saya dapat apa kalau kinerja saya itu memenuhi ukuran itu dan jika tidak memenuhi ukuran itu. Ya. Seringkali seperti itu. Kenapa? Karena tidak menyadari pentingnya pengukuran kinerja. Nah, oleh karena itu maka ada suatu cara yang kita sebut dengan nama sistem imbalan. Misalkan gini, nanti kamu ada kenaikan gaji, tapi kenaikan gaji kamu bukan dalam bentuk gaji pokok, tetapi tunjangan. Nah, tunjangan itu diberikan kepada orang yang memiliki hasil pengukuran kinerja dengan ketentuan sebagai berikut. Misalkan, ya, misalkan nilai A itu memenuhi apa begitu ya, nanti dapat tunjangan kinerja sebesar 1 juta. Kalau dia itu baru bisa memenuhi nilai B 750, nilai C 500 dan seterusnya. Nah, itu berarti kan nanti ada suatu reward atau imbalan. Nah, sedangkan kalau yang tidak memenuhi gimana? Ya nggak dapat apa-apa. Nah, oleh karena itu ada ketertarikan untuk mengikuti ukuran-ukuran kinerja yang harus dilakukan. Maka untuk bisa memperoleh itu, maka si karyawan itu harus bisa ini, harus bisa itu, melakukan ini, melakukan itu. Nah, sebenarnya proses melakukan ini itu adalah sebuah manajemen transformatif. Ya. Apa manajemen transformatif? Yaitu adalah suatu cara untuk memindahkan cara berpikirnya pihak manajer ke cara berpikirnya pihak karyawan. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh karyawan itu sudah sesuai dengan orientasi yang dibentuk oleh manajernya. Nah, sehingga nanti di situ ditentukanlah beberapa alat-alat ukur seperti alat ukur keuangan dan alat ukur non keuangan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke. Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik. Ya. Nah, kalau misalkan bingung nggak apa-apa loh, seperti biasa ya. Saya kan nggak ngerti, jadi silakan menyela nggak apa-apa. Ya. Kalau masih bingung, Pak, yang ini tadi saya belum paham, nggak apa-apa. Ya. Karena saya tidak tahu. Ya. Nah, kita lanjut kalau begitu. Untuk Mbak Puni, kalau misalkan mendengar suara saya, tolong dimatikan speakernya ya Mbak, yang nanti mengganggu kelas. Ya. Oke, sekali lagi untuk Mbak Puni, mohon maaf, tolong di unmute speakernya Mbak Puni ya, daripada suaranya. Mbak Puni, apakah hadir di kelas ini? Ya, oke, kalau begitu Mbak Puni nggak hadir ya, jadi nggak tahu siapa yang gabung. Hadir, Pak. Oh, hadir, kok nggak menyahut dari tadi? Oke. Oke, kalau begitu sekarang kita lanjut ke manfaat BSC ya, ke manfaat BSC. Kalau begitu apa manfaat BSC? Ya. Nah, balance scorecard itu susah-susah kita terapkan. Itu nanti sebenarnya tujuan utamanya untuk apa?
Ya. Nah, ini ya. Sebenarnya tujuan seperti ini memang yang paling utama yang harus mengetahui dan menyadari adalah pihak manajemen. Tapi ya percuma kalau hanya pihak manajemen toh. Karena apa? Karena nggak kebaca oleh pihak yang ada di bawahnya. Dan belum tentu si manajemen itu bisa mensosialisasikan langsung ke bawahnya. Nah, oleh karena itulah maka manakala memang nanti BSC itu diterapkan, di lini apapun itu mestinya harus paham. Ya. Apa sih sebenarnya capek-capek menggunakan metode ini? Pertama, jelas tujuannya itu untuk mengorganisasikan secara efektif. Ya. Ya. Di mana efektifnya itu dibuat dalam sebuah bentuk ini motivasi. Seperti tadi saya katakan, misalkan kita kasih aja tunjangan, ya. Tapi bagi yang memenuhi penilaian, di mana nilainya itu kita bangun grade mulai A sampai B katakanlah begitu. Nah, sehingga kalau yang tidak memenuhi punishment-nya apa? Ya punishment-nya nggak dapat tunjangan. Ya temennya gajinya mungkin besar, gara-gara dapat tunjangan, temennya yang nggak bisa memenuhi ya cuma dapatnya dikit. Ya karena nggak mampu memenuhi ketentuan tadi. Nah, ketentuan-ketentuan yang dibuat itu tadi tentunya adalah ketentuan yang transformatif tadi, yaitu mencoba memberikan suatu kepembiasaan kepada semua pegawai yang ada di situ untuk berproses dalam sebuah aktivitas yang tujuannya adalah kemajuan usaha. Nah, dari situ nanti kan akan terseleksi alam. Oh, mana yang bisa, mana yang nggak bisa. Ya kalau 1, 2, 3, sampai misalkan 6 bulan lah, itu kira-kira ya bisalah dimaklumi ya. Mungkin masih dalam cara membiasakan. Jadi karena masih membiasakan berarti kan memang ya kalau belum mampu itu wajar. Nah sehingga mungkin 6 bulan pertama itu semua masih dimaklumi. Tetapi kalau sudah 6 bulan kok kemudian tetap seperti itu, tetap nggak bisa, berarti kan memang kemampuan dari seorang pegawai itu ya sebatas itu. Dia cuma ada di grade D. Kemudian dicoba 6 bulan berikutnya, tetap aja di D. 6 bulan berikutnya, tetap aja di D. Selama 2 tahun dia itu tetap ada di grade D. Nah, kayak ngono gimana? Pegawai itu diapain? Nah, kan begitu. Inilah yang kita sebut dengan cara mengambil keputusan. Ya, apakah perlu dimutasi ke tempat lain atau diberhentikan saja karena tidak menghasilkan? Ya, atau mungkin yang nilainya A. Nah, ini sekarang yang nilainya A. Oh, dia A terus loh. A terus, A terus, A terus. Berarti dia itu memang mampu. Nah, kemudian kita berpikir terkait dengan promosi. Sehingga untuk mengatakan atau mencari mana yang mampu dan mana yang tidak mampu itu nggak usah terlalu subjektif penilaiannya. Bukan kok didasari dari likes and dislikes, ya. Suka atau tidak suka. Nah, sudah kasih aja indikatornya. Nah, nanti akan ketahuan seperti apa kemampuannya. Nah, kemudian juga kita juga bisa memberikan sebuah mekanisme. Orang itu ketika diberi suatu tantangan dan selalu bisa menjawab tantangan itu, atau mungkin kadang bisa menjawab, kadang juga tidak, atau ada juga yang sama sekali nggak bisa menjawab tantangan itu kan harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Kalau selalu mampu, berarti kan dia sudah selayaknya untuk promosi menjadi yang lebih tinggi, supaya belajar yang lebih luas. Nah, untuk bisa belajar yang lebih luas, maka nanti bisa diikutkan beberapa pelatihan, diklat. Yang belum mampu juga begitu, yang masih di grade bawahnya, diklatkan, dilatih. Nah, seperti itu. Sehingga nanti mekanisme untuk meningkatkan kemampuan itu tetap dilakukan. Nah, itu pasti itu ya. Karena supaya apa? Supaya nanti rolling karyawan itu terus terjadi. Nah, yang lain juga bisa menyediakan umpan balik. Umpan balik untuk dapat difahami oleh bagian karyawan terkait dengan bagaimana dia dinilai.
oleh atasannya. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya bekerja itu tanpa penilaian, nggak ada. Semua organisasi pasti melakukan, cuman caranya beda-beda. Nah, makanya saya menceritakan ini, ya siapa tahu nanti bisa bermanfaat, ya, walaupun tidak sepenuhnya, tapi setidaknya sudah mempunyai pemahaman untuk mengetahui bagaimana cara penilaian dalam sudut pandang balance score. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana penilaiannya melalui 4 perspektifnya tadi. Yang pertama adalah perspektif keuangan atau finansial. Ya. Di mana perspektif keuangan itu menjadi perhatian dalam balance scorecard karena ukuran keuangan itu merupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Artinya gini, ketika kita mampu menghasilkan keuntungan, maka kita bisa mengatakan bahwa keuntungan terjadi karena kita mampu mengendalikan biaya dan meningkatkan pendapatan. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Nah, sehingga nanti fokus dari tujuan-tujuannya ini nanti bisa dipengaruhi dalam 3 perspektif yang lain. Ya. Karena apa? Karena perspektif keuangan ini nanti bisa mendukung perspektif-perspektif berikutnya. Makanya ini ditaruh di paling atas. Kalau keuangannya sudah lemah, ya tentunya agak kesulitan untuk mengembangkan perspektif yang lain. Ya. Nah, untuk bisa mencapai suatu target atau tujuan yang dilakukan oleh suatu organisasi, ya tentunya masing-masing organisasi itu punya cara, punya metode. Ada yang terus dikejar-kejar, terus sampai kesel karyawannya. Ada yang ada satu kalanya mengejar, ada kalanya berhenti. Kalau sudah hilang capeknya kejar lagi. Ya, ada yang ngejarnya itu tidak beraturan, ya sailinge dhewe, macam-macam gitu ya. Tetapi sebenarnya yang paling efektif itu adalah tetap ada waktu jeda. Bolehlah kita itu mengejar sesuatu, tetapi berhasil atau tidak, sesuatu yang kita kejar itu harus ada waktu jeda. Ya. Istilah mengejar tadi, kalau saya analogikan, itu adalah suatu kondisi di mana kita sedang berusaha untuk grow, ya, tumbuh dan bertahan. Nah, itu mengejar tadi, ya, tumbuh dan berkembang. Nah, itu. Tetapi untuk tumbuh dan berkembang itu enggak kok kemudian kita terus harus memenuhi ketentuan di sana. Maka saya katakan tadi harus ada jeda. Jeda itu kita sebut dengan nama sustain atau bertahan. Ya, kita waktunya muhasabah misalkan begitu. Coba cari apa kelemahan kita evaluasi. Ya. Jadi proses penilaian, proses evaluasi itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana kita sedang sustain. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kita berangkat lagi. Nah, grow. Nah, sehingga di situ nanti tujuan akhir yaitu panennya itu akan terpenuhi dengan sendiri. Ya. Sebenarnya kalau kita grow terus, maka seolah-olah panen itu nggak kita kerasain, nggak kelihatan kapan panennya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perspektif pelanggan. Ya, di perspektif pelanggan ini kita membedakan pelanggan itu menjadi 2 kelompok. Kelompok inti dan kelompok penunjang. Kalau kelompok inti itu ini lebih dominan dipengaruhi oleh bagaimana caranya mendapatkan pelanggan baru. Ya, sedangkan kalau kelompok penunjang itu ini lebih ditekankan kepada bagaimana kita mempertahankan pelanggan yang lama. Ya. Kalau pelanggan yang baru itu tentunya ya bagaimana kita membentuk suatu pasar atau suatu jaringan yang nanti bisa memperoleh pelanggan-pelanggan baru yang ada di tempat kita. Nah, tentunya adalah dengan melayani sampai dengan
titik kepuasan yang mereka inginkan. Nah, kalau kepuasan itu sudah ada, maka kepuasan itu nanti dipakai untuk mengikat yang namanya customer dengan atribut-atribut produk yang kita miliki. Nah, ketika itu sudah terikat, maka satisfaction-nya nanti menjadi taruhan. Kalau satisfaction-nya itu kuat, berarti kita tetap bisa mempertahankan ya pelanggan tadi. Tapi kalau satisfaction-nya itu melemah, ya siap-siap kita kehilangan pelanggan tadi. Maka kita harus analisis ini dengan kinerja dari perspektif pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari perspektif proses bisnis internal. Nah, di dalam proses bisnis internal itu yang merupakan suatu strategi yang mana digunakan untuk menilai bagaimana sebuah proses perkembangan dari organisasi tersebut. Jadi dinilai dari inovasi yang dilakukan, operasional yang terjadi, proses penyampaian produk barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, ini sebenarnya kan terlihat karena waktu itulah yang nanti akan menentukan seberapa efektif proses bisnis internal yang dilakukan oleh organisasi tersebut pada saat ini. Misalkan adalah penyampaian produk. Kalau dulu marketingnya itu harus menawarin door to door. Nah, sekarang pertanyaannya, masihkah itu perlu? Kita menyuruh marketing itu untuk menawarkan door to door. Nah, sehingga kita harus mengikuti hal yang lagi tren saat ini. Ya, apa yang membuat sesuatu itu viral? Oh, media informasi. Media informasi lewat apa? Media sosial. Ya oke, berarti kita harus lewat media sosial untuk memviralkan apa yang ada di dalam proses bisnis kita. Nah, inilah yang kita sebut dengan nama penilaian terhadap proses penyampaian produk. Nah, tentunya itu didukung oleh inovasi, supaya orang tidak jenuh. Sebab kalau itu berulang-ulang terus, ya jenuh kan. Nah, inovasi. Ya, dan beberapa aspek yang lain. Nah, itu kita tetapkan sebagai indikator. Nah, indikator itulah yang nanti kita pakai untuk mengukur seberapa efektifkah yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi itu. Nah, sedangkan yang keempat itu adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ya. Artinya apa? Artinya yang namanya orang bekerja itu kalau bisa sih bukan semakin bodoh, gitu, tapi semakin pinter. Karena bagaimana kita bisa berharap ada satisfaction dari customer kalau orang-orang yang ada di tempat kita aja nggak satisfied, nggak puas. Gimana muasin orang lain kalau kita aja tidak puas pada diri kita sendiri? Nah, sehingga yang paling utama ya, kita adalah membangun yang namanya infrastruktur ya, yang mana bisa dipakai untuk mengidentifikasi mulai dari kemampuan personel yang ada di dalamnya, kebutuhan, kemampuan yang harusnya terjadi pada situasi tersebut, dan bagaimana mekanisme yang secara realitas terjadi dalam memberikan pelayanan pada customer. Nah, maka kita lihat itu. Maka kita tahu, oh ternyata si A ini perlu sekolah. Kenapa? Karena dia sebenarnya punya kemampuan, tapi nggak iso menentukan cara. Siapa tahu dengan sekolah dia bisa memperoleh banyak cara. Nah, itu pembelajarannya. Nah, kemudian pertumbuhannya bagaimana? Kalau misalkan kita meningkatkan karyawan, meningkatkan kepuasan. Maka kepuasan yang mana dulu yang harus kita perhatikan? Oh, ternyata kepuasan karyawan. Gimana caranya karyawan puas selain kita berikan kenaikan gaji? Ya, diberikan kepercayaan. Ya, diberikan kepercayaan untuk ikut terlibat dalam mengembangkan organisasi itu di masing-masing levelnya. Kalau levelnya terendah ya
kasih kepercayaan untuk melakukan apa supaya di level itu bisa berkembang. Di atasnya lagi juga ya sama, di atasnya lagi. Cuman mekanismenya beda. Nah, kalau keterlibatan itu tadi terjadi, maka inisiatif yang mungkin semula itu tertanam dalam pikiran itu akan bisa keluar. Kenapa? Karena inisiatifnya itu nggak keluar karena dia merasa tidak terlibat. Lah ngapain saya harus capek-capek ikut berpikir, wong saya tidak terlibat di proses itu. Nah, sehingga kita libatkan. Keterlibatan itu tidak harus secara fisik ya, tidak. Bisa jadi keterlibatannya itu hanya dalam sebuah forum diskusi. Ya, coba yang mempunyai cara berpikir yang berbeda, tolong ditulis di bawah ini. Nah, seperti itu. Tolong masukkan dalam sebuah kotak surat. Kadang kalau harus menyampaikan langsung di hadapan pimpinan, ya pikir-pikir. Gitu ya. Tapi mungkin tulis saja surat. Ya, nggak usah dikasih nama, karena posisinya belum menilai siapa-siapa. Ya, hanya pengen tahu karyawan saya itu sebenarnya punya cara berpikir kayak apa secara akumulatif. Nah, kalau memang dia itu punya cara berpikir yang baik, kenapa tidak kita naikkan kepuasannya? Nah, kemudian yang kedua juga didukung oleh kemampuan sistem informasi. Karena tanpa ada sebuah sistem informasi yang bagus, ya percuma, gitu ya. Percuma. Kenapa? Ya nanti tidak tersampaikan segalanya. Putus di tengah-tengah. Nah, oleh karena itulah maka nanti di dalam masing-masing perspektif yang dipakai dalam balance scorecard itu minimal ya, minimal punya 4 komponen ini. Komponen ini adalah suatu indikator yang dipakai untuk menjelaskan kondisi pada masing-masing perspektif. Yang pertama, tujuannya apa? Ya, misalkan kita mau menilai pakai perspektif keuangan. Tujuannya mau menghasilkan apa? Terus kemudian caranya bagaimana untuk mengukur itu? Kemudian target yang harus tercapai seperti apa? Terus inisiatif atau langkah atau upaya yang dilakukan untuk mencapai target itu bagaimana? Ya, minimal ada itu. Ya. Nah, atau kalau kita kembangkan, itu jadi 5 ini ya. Perspektifnya, objektifnya, measurement-nya, targetnya, dan inisiatifnya. Jadi, dimulai dari perspektif, bukan dari objektif. Ya, kalau objektif itu tujuan, kalau perspektif itu apa? Sudut ini cara berpikir atau sudut pandang. Yang lihat dari sudut pandang mana dulu? Ya, baru bicara tujuan, baru bicara cara ngukurnya, baru bicara target yang harus dihasilkan, dan baru bicara cara untuk menghasilkan hal tersebut. Nah, kalau keempat hal ini sudah bisa kita lakukan, maka secara tidak sadar, tidak langsung, tidak sengaja, kita sebenarnya sudah membangun strategi. Ya, kita sudah membangun strategi. Ketika orang itu sudah punya tujuan, sudah punya alat ukur, sudah punya target, sudah punya cara, berarti dia sudah punya strategi. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya membangun strategi itu nggak susah kok. Yang susah itu kan menentukan dari mana mulainya. Nah, oleh karena itu saya jelaskan seperti ini caranya. Kalau kita memiliki 4 perspektif ini nanti, memiliki 4 komponen ini nanti, ya dengan sendirinya kita sudah membangun strategi. Strategi yang tercipta pada masing-masing perspektif. Nah, BSC itu sendiri sebenarnya nanti adalah suatu cara untuk menilai apakah implementasi strategi itu berhasil atau tidak. Ya, arahnya ke sana. Jadi bukan sekedar hanya untuk menghasilkan, oh si ini pintar, si ini bodoh, tidak. Ya, karena pintar dan bodoh itu kan jelas harus memiliki alat ukur. Ya, nah, oleh karena itulah nanti orientasi yang dilakukan dalam jangka panjang
ketika kita menerapkan BSC itu bukan hanya sekedar untuk memberikan reward atau punishment pada karyawan. Tidak. Reward and punishment itu kan hanya konsekuensi jangka pendeknya aja. Supaya ada motivasi, supaya ada semangat, gitu, ya. Ada ketertarikan untuk melakukan itu. Tetapi sebenarnya BSC itu nanti jangka panjangnya digunakan untuk menerjemahkan strategi ke sebuah terminologi operasional dan mengkomunikasikan ke seluruh organisasi. Ya. Kalau tadi sudah mampu membangun strategi, maka strategi itu harus bisa diturunkan ke masing-masing bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, gimana caranya? Ya dengan cara mengkomunikasikan tadi. Nah, oleh karena itulah maka sistem manajemennya nanti harus fokus pada penetapan strategi tertentu. Nah, dengan cara apa? Ya kita bangun terus motivasi supaya strategi itu bisa berkembang. Ya, caranya gimana? Ya kita selaraskan. Kalau misalkan tadi kita menginginkan strategi itu mengarah kepada potensi penjualan yang bertambah, ya berarti nanti kita berikan sebuah reward kepada orang-orang yang telah mampu membawa pertumbuhan penjualannya. Nah, berarti kan selaras itu. Nah, sehingga untuk mengatakan selaras atau tidak, ya harus ada alat ukurnya. Ya, alat ukurnya apa? Ya itu tadi salah satunya BSC. Ya. Terlebih dunia kita sekarang yang sudah masuk ke abad 21, ya, tidak lagi ini apa selalu mengukur keberhasilan itu dalam perspektif keuangan. Kalau dulu kan lebih banyak karena perspektif keuangan. Kalau labanya itu naik berarti berhasil. Kalau biayanya bisa direduksi berarti bagus. Kalau pendapatannya itu bertambah berarti berhasil. Nah, dulu kan begitu. Kalau sekarang enggak jamin gitu ya. Bisa aja bertambah pendapatannya, tetapi kalau itu juga diimbangi dengan bertambahnya biaya, nah percuma. Atau boleh jadi yang namanya labanya naik, tetapi kalau kemudian kita tidak bisa mengendalikan laba itu untuk modal berikutnya, ya sama aja. Tetap aja utang. Nah, oleh karena itu maka saat ini unsur keberhasilan itu tidak melulu hanya berdasarkan dari aspek kuantitatif tadi. Tetapi lebih banyak pada faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi non keuangan. Ya. Karena apa? Karena itu nanti mampu menentukan kinerja keuangan itu berdasarkan dari beberapa aspek yang diwakili pada tingkah laku pihak yang mengendalikan. Bagaimana kredibilitas pejabatnya, bagaimana cara untuk merumuskan dan merinci strategi itu sampai pada sebuah program yang jelas aktivitasnya, bagaimana kegiatan itu dijalankan, seperti apa dukungan anggarannya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau saya katakan di awal tadi bahwa yang nanti menentukan keberhasilan kita itu sebenarnya ada di faktor proses, ya seperti ini contohnya. Yang menentukan keberhasilan itu bukan ketika kita itu sudah dianggap berhasil. Karena itu baru anggapan. Yang paling logis atau paling relevan untuk menilai keberhasilan itu ada di pertumbuhan prosesnya. Kalau memang proses hari ini lebih baik dari proses sebelumnya, berarti itu yang kita sebut dengan keberhasilan. Terkait dengan hasil akhir, itu sebenarnya bukan orientasi. Kenapa? Karena itu dampak. Dampak itu biasanya mengikuti proses. Ya, sehingga seringkali dikatakan dalam sebuah peribahasa bahwa hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Nah, itu sudah hukum alam. Nah, oleh karena itulah maka orientasi yang paling utama ditekankan tetap pada perumusan strategi.
Karena dengan perumusan strategi itulah kita bisa mengatakan bahwa proses itu terus berjalan. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka kadang-kala ketika kita tidak satu visi, tidak satu misi, maka seringkali kita menghadapi tantangan berupa intervensi terkait dengan program kerja. Ya, kalau sudah seperti itu kan terjadi gesekan. Nah, seperti itu biasanya awal dari permasalahan yang bisa mengacaukan fokus. Nah, oleh karena itulah nanti ketika dilakukan penilaian atau scorecard dalam BSC itu sendiri, maka paling tidak harus bisa menjawab 4 permasalahan ini. Yang pertama, dapatkah organisasi itu secara berkelanjutan melakukan perbaikan teknologi dan karyawan serta menciptakan nilai? Maka nanti akan terjawab dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh organisasi untuk menghasilkan produk yang lebih baik? Maka akan terjawab dari perspektif proses bisnis internal. Kemudian bagaimana pelanggan itu memandang hasil produk? Apakah sesuai dengan yang diinginkan atau belum? Maka kita lihat dari perspektif pelanggan. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik pada pemilik usaha? Perspektif finansial. Nah, seperti itu. 4 aspek ini, kalau bisa kita gabung menjadi sebuah satu kesatuan yang punya nilai minimal itu berimbang, maka kita bisa mengatakan bahwa balance scorecard dalam organisasi tersebut sudah berjalan dengan baik. Nah, sehingga saya kembali lagi kepada pernyataan saya yang awal tadi, bahwa metode BSC itu tidak sepenuhnya hanya sekedar sebuah metode yang dipakai untuk menilai kinerja. Rata-rata metode penilaian kinerja kan begitu. Ya hanya dipakai untuk menilai kinerja. Nah, hasilnya dipakai apa? Ya reward and punishment, begitu tak, wes cukup. Tapi kalau BSC enggak, karena ini nanti diorientasikan untuk membangun rencana strategi. Renstra tadi. Sama dengan ketika kita melakukan analisis terkait dengan SWOT. Ya, tahu ya, SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, and threats. Gitu. Ya, analisis SWOT itu biasanya kan dipakai untuk mengidentifikasi suatu kemampuan organisasi itu dalam menghadapi suatu permasalahan. Kalau SWOT-nya itu bagus, berarti organisasi itu pasti akan survive. Karena dia mampu menghadapi permasalahan dengan baik. Tapi kalau SWOT-nya aja jelek, biasanya organisasi itu ya tidak lama mampu bertahan di permasalahan tersebut. Nah, hampir mirip seperti itu. Tapi kalau SWOT itu orientasinya untuk menilai bagaimana perkembangan yang terjadi dalam upaya yang dilakukan suatu organisasi. Tapi kalau balance scorecard itu termasuk juga mendesain, termasuk juga memberikan cara ya untuk melakukan berbagai macam strategi. Nah, bedanya di situ. Sehingga kalau kita contohkan ya, model kerangka kerja yang nanti bisa dipakai oleh balance scorecard untuk menerjemahkan itu strategi dalam 4 perspektif yang kita gunakan seperti ini. Katakanlah dari aspek finansial dulu ya. Aspek finansial itu mengatakan bahwa to success financially, how should we appear to our shareholder? Ya, untuk mengatakan sukses di bidang finansial itu nanti, maka kita harus tahu bagaimana caranya kita bisa memberikan nilai lebih bagi shareholder. Maka kita ukur menggunakan 4 hal seperti yang tadi kita sampaikan di sini tadi. What's the objective? How the mission? What's the target? And how the initiative? Ya, sama seperti ini.
Jadi objektifnya harus bisa ditoto. Orientasinya seperti apa? Measure-nya bagaimana? Cara ngukurnya pakai apa? Targetnya menghasilkan apa? Ya. Terus apa inisiatif yang bisa dikeluarkan dari hasil tersebut untuk mengembangkan tentunya. Nah, ini indikatornya. Ya, 4 indikator itu. Hal yang sama juga terjadi di perspektif yang lain. Internal bisnis misalnya. Ya sama, pakai 4 indikator itu, di mana orientasinya adalah to satisfy our shareholder and customer, what business process must we action that? Ya, untuk memuaskan shareholder dan customer itu kita menggunakan proses bisnis macam apa? Ya tentunya berarti kita juga harus tahu apa yang diinginkan oleh customer dan shareholder. Learning and grow juga begitu. To achieve our vision, how will we sustain our ability to change and improve? Ya, jadi untuk mampu memberikan sebuah pencerahan terkait dengan visi yang kita miliki. Ya. Bagaimana cara kita untuk bertahan atau mempertahankan suatu tujuan dalam mengembangkan dan mengimprovisasi. Nah, itu berarti kan berbagai macam cara harus kita munculin ya. Ya, tentunya mengikuti 4 perspektifnya, 4 indikatornya. Customer juga begitu, to achieve our vision, how should we appear to our customer? Apa yang seharusnya kita lakukan kepada customer itu? Nah, inilah beberapa hal yang memang harus kita pahami. Supaya apa? Ya supaya nanti ketika kita mau menjalankan proses BSC-nya, ya kita punya tahapan-tahapan yang pasti. Ada 11 tahapan yang bisa kita lakukan untuk mengimplementasi sebuah metode BSC. Yang pertama, kita mulai dari visi dan misi. Visi dan misi itu harus bisa diturunkan menjadi sebuah tujuan. Tujuan itu harus bisa diturunkan menjadi sebuah peta strategi. Kalau tujuannya seperti itu, terus caranya gimana? Nah, itu namanya peta strategi. Nah, peta strategi itu nanti kita akan jalankan sesuai dengan prioritas. Maka kita buat bobot di situ. Nah, bobot yang kita berikan itu kita buat tergantung dari sasaran strateginya. Prioritas yang pertama itu sasaran strateginya apa? Kedua apa? Ketiga apa? Nah, ketika sasaran strategi itu sudah terbentuk, baru kita membangun IQ-nya, indikator kinerja utama. Jadi, indikator-indikator utama yang harus ada pada strategi itu bagaimana? Nah, biasanya indikator itu kemudian diturunkan menjadi program kerja atau rencana kerja. Ya. Nah, di dalam rencana kerja itu tidak kok kemudian wes lakukan saisomu sampai kapan terserah. Tidak bisa, itu harus ada target. Baik target capaian maupun target waktu. Nah, tetapi kita tidak boleh membangun target itu sak sire dewe gitu ya. Tidak boleh. Nanti lah ya diawang-awang, target tidak bisa kecapai. Nah, untuk membangun target itu kita harus lihat seperti apa kemampuan dalam merealisasikan suatu tujuan. Nah, sehingga paling tidak terlalu jauh dengan apa yang sudah mampu dilakukan sebelumnya. Barulah kemudian kita berikan skor dalam BSC-nya pada masing-masing perspektif. Nah, skor itu nanti yang kemudian bisa dipakai untuk dasar dalam memberikan rekomendasi kebijakan organisasi atau RKU. Nah, inilah tahapan implementasinya. Nah, untuk bisa mengelola seperti itu, terus gimana caranya? Nah, kita buat sebuah ilustrasi. Ya. Katakanlah kita menilai suatu kampus, ya, kampus kita sendiri aja. Tadi kan tahap pertama apa? Klarifikasi visi. Ya.
Maka di sini nanti kita akan uji dulu visinya. Ya, ada 3 jawaban. Ya, tidak, atau belum. Nah, sekarang kita coba tanya ke semua responden. Siapa respondennya? Ya, karena tadi tujuannya adalah untuk karyawan, ya maka semua karyawan. Kita tanya, apakah visi yang dibuat oleh Unu Ponorogo yang salah satunya adalah terwujudnya pelayanan pendidikan bertaraf nasional di Jatim, itu sudah tercapai atau belum? Nah, maka nanti dilihat seberapa jauh. Ya. Yang paling penting harus kita pahami di sini adalah jangan sampai memberikan klarifikasi itu kepada orang yang salah. Visi dan misi itu adalah bagian dari target yang ditentukan untuk pegawainya. Ya, jadi hanya pegawainya. Jangan sampai diberikan kepada pegawai yang bukan pegawainya. Ya, misalkan pegawai outsourcing gitu ya. Itu kan bukan pegawainya. Ya, atau mungkin diberikan ke mahasiswa. Ya tidak bisa menjawab mahasiswa. Kalaupun jawab nanti tidak sesuai. Kenapa? Ya karena tidak terlibat di dalam manajemen operasionalnya. Nah, sehingga jangan sampai salah responden. Nah, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan yang lain untuk menguji visi. Apakah visi tersebut memberikan keyakinan? Apakah memberikan tantangan? Ataukah merumuskan sasaran pribadi? Atau cukup obsesif bagi organisasi? Nah, kita lihat nanti jawabannya mayoritas ada di mana. Dari situlah nanti kita buat rekomendasi. Dalam uji visi ini nanti bagaimana yang dipahami oleh semua pegawai yang kita uji visinya. Nah, itu cara penilaian. Ya, seperti itu. Misi juga begitu, bisa kita klarifikasi. Ya. Oke, caranya ya seperti ini, dengan memberikan beberapa pernyataan atau juga pertanyaan. Pernyataannya misalkan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pendidikan. Nah, sudah atau belum? Mengembangkan model-model pembelajaran yang berkualitas. Ya, dosen sudah melakukan atau belum? Nah, nanti lihat di situ. Nah, kemudian dilanjut pada beberapa pernyataan atau pertanyaan berikutnya. Dan apa yang dijawab mayoritas di sini nanti disimpulkan. Nah, itu nanti sudah bisa mengarah ke sana. Hal yang sama juga terjadi ketika kita melihat tujuan. Ya. Apakah tujuannya itu sudah tercapai atau belum? Kemudian peta strategi. Bagaimana yang dilakukan oleh organisasi dalam membangun peta strategi? Melakukannya dengan cara bagaimana? Adakah dokumentasi yang bisa kita akses untuk melihat peta strateginya? Nah, dan seterusnya. Nah, peta strategi nanti kita bisa melihat dalam 4 perspektif itu sekaligus. Di perspektif pelanggan punya peta strategi apa? Keuangan punya strategi apa? Proses layanan apa? Pembelajaran apa? Nah, sehingga nanti kita bisa langsung mengarah kepada masing-masing perspektif untuk melihat peta strategi. Sehingga nanti kalau harus memunculkan sebuah skor, ya maka kita buat kriteria, misalkan ya. Monggo, kriteria bebas. Nanti ada contoh di belakang ya. Sedangkan kalau di perspektif keuangan, ya nanti melihat dari aspek kinerja laporan keuangan yang ada. Ya, misalkan kinerja dari aspek ini misalkan profitabilitas. Profitabilitasnya itu mencerminkan kondisi apa? Grow, sustain, atau harvest. Ya, ini adalah ukurannya. Kalau memang profitabilitasnya itu naik terus, berarti dia grow. Tapi mana kalau profitabilitasnya itu tiba-tiba tinggi, berarti dia harvest. Ya. Tapi kalau profitabilitasnya itu stuck atau terus sama dalam beberapa tahun, berarti dia di sustain. Ya. Nah itu kondisinya yang dirumuskan dari hasil ukur
perspektif keuangan menggunakan metode analisis profitabilitas. Nah, beda juga dengan analisis yang lain nanti ya. Sama, nanti caranya juga seperti itu. Nah, kemudian yang pelanggan bagaimana? Ya, seperti tadi kita bedakan dulu menjadi kelompok inti sama kelompok penunjang. Nah, masing-masing kelompok nanti kita nilai. Seluas apakah pangsa pasarnya, seberapa cepat memperoleh pelanggan baru, terus seberapa banyak pelanggan lama yang masih bertahan, seberapa tinggi tingkat kepuasannya, seberapa besar profitabilitas yang dilakukan oleh pelanggan itu, dan seterusnya. Nah, jadi nanti kita buat hampir seperti kuesioner, ya, hampir seperti kuesioner. Tapi ini bukan kuesioner, ya, karena kita sedang menggali perspektif. Nah, seperti ini, ya. Oleh karena itu, paling tidak kita punya gambaran-gambaran dulu lah. Sedangkan di proses bisnis internal, ya kita mengidentifikasi proses internal yang penting itu dilihat dari cara yang dilakukan oleh organisasi terkait dengan bagaimana dia menetapkan proses bisnis yang ada pada organisasi itu. Contohnya apa? Secepat apa melakukan inovasi, seperti apa cara organisasi itu berproses, seperti apa cara berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, itu adalah suatu indikator penilaian. Nah, di dalam pembelajaran dan pertumbuhan juga begitu. Ya, intinya kan bertujuan untuk mengembangkan supaya organisasi itu terus tumbuh. Nah, untuk bisa terus tumbuh, maka apa yang dilakukan? Ya, maka dia harus mampu mempertahankan 3 perspektif yang lain tadi. Minimal bertahan. Syukur kalau juga ikut menumbuhkan. Nah, kalau ikut menumbuhkan, berarti di sini ada mekanisme pembelajaran yang dilakukan oleh karyawan itu supaya mampu untuk menambah pertumbuhan dari proses yang dilakukan oleh sebuah unit bisnis. Nah, jadi inilah suatu mekanisme yang bisa dipakai untuk membuat atau membangun penilaian. Kita sekarang lihat perspektifnya ya. Dari masing-masing perspektif itu, kita coba lihat roadmap. Gambar ini nanti berlanjut, tapi ini terputus ya. Terputus, makanya nanti ini nyambung dengan gambar di slide berikutnya. Kita mulai dari perspektif pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan itu kita coba ukur peta strateginya sama bobot perspektifnya, katakanlah begitu. Nah, peta strategi sama bobot perspektif itu sebenarnya tahap 3 dan tahap 4. Tahap 1, 2-nya kita lalui dulu ya. Misal, di sisi pelanggan, kita mau mengukur peta strategi itu berdasarkan kepuasan pelanggan. Seberapa jauh? Oh, ternyata mampu sampai 20%. Oke, kita berikan bobot. Proses bisnis internal. Misalkan ya. Tadi kan contoh organisasinya kan Uno Ponorogo ya. Nah, proses bisnis internalnya bagaimana? Bagaimana membangun kurikulum? Bagaimana membuat proses pembelajaran? Nah, masing-masing kita nilai. Oh, separuh-separuh. Ya. Standar kurikulumnya bagus, 15. Proses belajar juga bagus, 15. Ya. Misalkan begitu. Learning and grow. Indikatornya apa? Ada 3. Kompetensi pengajarnya, optimalisasi teknologi informasinya, penguatan kelembagaannya. Oke, nah, seperti apa? Kita kasih masing-masing 10. Aspek finansialnya, bagaimana anggaran yang dimiliki? Rutin terjadi enggak? Oh, rutin, 20. Nah, intinya apa? Intinya dari keempat perspektif ini, kita harus mampu menghasilkan total sebesar 100% bobot. Ya, di masing-masing kriteria yang ada di strategi map ini. Nah, seperti itu. Nah, strategi map ini sebenarnya bisa diturunkan untuk perspektif pada unit bisnis yang lain. Ya, karena hampir mirip. Ya. Hampir mirip. Tinggal kita membangun sebuah skor.
Gimana mencapai skor 20 itu artinya apa? 15 apa? 10 apa? Nah, kita buat sebuah metode penilaian skor. Nah, kalau seperti ini nanti bebas, tergantung dari unit usahanya masing-masing. Sehingga bisa saja nanti nilainya itu tidak hanya seperti ini, tetapi totalnya harus 100. Nah, terserahlah. Yang penting nilai atau bobot itu mewakili dari keberadaan strategi map-nya. Nah, oleh karena itu, dalam penentuan bobot itu, ada beberapa ketentuan seperti ini ya. Yang pertama, tidak ada standar baku. Jadi ya bebas, monggo, yang penting konsisten. Kemudian kriteria penentuan bobot itu ya bisa dilihat dari berbagai cara gitu ya. Misalkan tingkat kesulitannya dalam mencapai target. Semakin susah mencapai target, maka bobotnya semakin tinggi. Atau tingkat kepentingan strategiknya. Ya, semakin tinggi bobot strategiknya, berarti semakin tinggi nilainya. Ya, itu yang kedua. Ketiga, perspektif yang dibobot dalam persentase, yaitu perspektif apa saja. Ya, semua. Kalau dari perspektif keuangan itu dilihat dari fokus hasil keuangan yang nanti mampu dipakai untuk pemegang saham. Semakin banyak orientasi pada pemegang saham, berarti perspektif keuangan semakin bagus. Pelanggan juga begitu, fokusnya pada kebutuhan kepuasan pelanggan. Semakin tinggi kepuasannya, semakin luas pasarnya, berarti perspektif ini semakin tinggi bobotnya, semakin berat, semakin besar. Ya. Kemudian proses internal. Ya, fokus pada kinerja proses internalnya. Nah, disinilah biasanya yang dipakai untuk menilai apakah pegawai itu sesuai tupoksi atau tidak bekerjanya. Nah, nanti ikuti perspektif internal. Dan yang keempat adalah pembelajaran dan pertumbuhan. Fokusnya kemana? Ke keterampilan pegawai atau produktivitas pegawai. Nah, seperti apa? Semakin produktif, semakin terampil, berarti pembelajaran ini skornya semakin tinggi. Nah, sehingga nanti kita bisa memberikan contoh seperti ini tadi. Oh, 20, 15, 10. Nah, karena apa? Ya, karena melihat situasi yang ada di masing-masing. Katakanlah pelanggan itu cukup satu perspektif, ya. Karena apa? Tidak terlalu tinggi bobotnya. Proses internal juga begitu, cukup dua perspektif supaya apa? Masing-masing sedikit. Tetapi learning and grow karena ini perspektif yang mengarah kepada berhasil atau tidaknya usaha itu di masa yang akan datang, maka dia diberi bobot yang besar. Nah, karena diberi bobot yang besar, maka indikator yang dipakai lebih diperbanyak, gitu ya, supaya bobotnya nanti merata, balance. Nah, disebut balance itu karena di sini dalam satu perspektif itu menghasilkan bobot yang sama. Ya, begitu. Nah, sedangkan sasaran strategiknya kemana? Ya, sasaran strategik itu kan bagian dari peta strategi ya. Ya, tentunya fokus kepada 4 perspektif tadi. Karena masing-masing perspektif kan tadi sudah mampu menghasilkan hasil nih. Keuangan, tadi nilainya seperti apa. Kemudian pelanggan, tadi seperti apa. Bisnis internal, pembelajaran. Nah, masing-masing hasil itulah yang nanti dipakai untuk membangun sasaran strategis. Karena kan tadi dari awal sudah katakan bahwa menggunakan BSC itu sebenarnya kan suatu metode untuk mengimplementasikan strategi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga setelah kita mampu memberikan bobot di tahap keempat tadi, sudah balance masing-masing ya, maka di tahap kelima kita membangun sasaran strategi tadi. Perspektif pelanggan dalam posisi indikator kepuasan masyarakat itu sudah mencapai bobot 20. Nah, kemudian strategi yang dilakukan dari bobot 20 ini apa? Meningkatnya kecerdasan siswa. Nah, seperti itu. Yaitu apa? Supaya pelanggannya itu puas. Pelanggannya siapa? Ya masyarakat. Ya, Bapak Ibu kalian misalnya.
Kan senang bapak ibunya kalau anaknya itu sekolah kemudian jadi pinter gitu. Karena nggak semua anak yang sekolah kemudian jadi pinter gitu ya. Nah, itu jadi indikator. Proses internal juga begitu, terlihat di dalam bagaimana cara pegawai-pegawai umum baik itu dosen maupun karyawan itu berproses. Misalkan prosesnya adalah menetapkan kurikulum. Saat ini kurikulum yang sedang tren adalah Merdeka Belajar. Nah, seberapa banyak itu terserap dalam Merdeka Belajar? Kalau kelas reguler banyak sekali ya. Kalau kelas khusus nggak tahu kenapa nggak ada yang akses. Padahal kelas khusus itu kan mayoritas banyak yang kerja. Ya, atau mungkin nggak tahu apa itu Merdeka Belajar kira-kira ya. Padahal sebenarnya ketika kalian itu sudah melakukan pekerjaan di dalam pekerjaan rutin kalian, dan kemudian pekerjaan itu kita klaimkan sebagai sebuah mata pembelajaran tertentu pada suatu mata kuliah, maka kalian cukup bekerja saja, tidak usah kuliah, tapi dengan sendirinya nilai mata kuliah itu bisa dikonversi dari nilai yang diberikan dari tempat kerja kalian. Nah, itu adalah kurikulum yang baru, ya. Maka penerapannya seperti apa? Nah, di reguler itu sudah sangat banyak, katakanlah terpenuhi standar kurikulumnya. Kasih nilai 15. Proses pembelajarannya gimana? Sebenarnya semakin efektif, gitu ya. Kenapa semakin efektif? Ya karena mahasiswa itu belajar langsung di lapangan. Ya, dosen tidak perlu lagi harus memberikan kuliah seperti ini. Ya, ditinggal tidur, ditinggal makan, ditinggal sholat, ditinggal jalan-jalan. Ya, nggak efektif kan sebenarnya. Saya tahu. Ya, tapi ya karena kalian memilih di jalur ini ya seperti itu. Ya sudah, anggaplah yang mahasiswa kelas khusus nggak banyak, yang reguler lebih banyak. Maka yang reguler itu lebih efektif. Ya sudah, kita tulis itu meningkat efektivitasnya. Oke, 15. Learning and Grow juga begitu, kompetensi pengajarnya. Banyak yang doktor sekarang, optimalisasi teknologi informasi. Jaringannya sekarang itu bisa diakses dari mana-mana. Penguatan kelembagaannya, bisa melakukan A, B, C, D, dan seterusnya dalam rangkaian akademik. Sehingga mengarah pada sebuah pengakuan dari pihak luar untuk profesionalisme kelembagaan. Nah, maka kita kasih nilai penuh 10, 10, 10. Nah, kemudian kita lihat anggarannya memenuhi enggak? Oh, memenuhi semua, enggak ada yang kesulitan anggaran, terpenuhi semua nilai 20. Nah, berarti ini sudah muncul sebuah cara untuk menilai dengan BSG. Sampai ke tahap kelima. Dari serangkaian tahapan tadi ya, kita lanjut ya. Nah, tahap 6 yaitu ukuran kinerja. Makanya pakai yang namanya indikator kinerja utama. Yang mana tiap sasaran itu beda ya. Nah, tiap perspektif nanti juga beda. Ya, paling tidak IKU-nya itu ada 3. Grow, sustain, and harvest. Nah, oleh karena itu nanti tinggal dilihat di sisi mana. Kalau ukurannya itu perspektif pelanggan, itu akan mengindikasikan tingkat kepuasan pelanggan, profitabilitasnya, loyalitasnya, citranya, reputasinya. Nah, sedangkan kalau di proses bisnis internal, melihat proses inovasinya, operasinya, penyampaian produk jasa dan barangnya. Sedangkan kalau perspektif pembelajaran ya melihat bagaimana kompetensinya, sistem informasinya. Nah, misalkan indikatornya seperti itu. Dari perspektif keuangan sampai perspektif pelanggan, dari pertumbuhan. Nah, sekarang kita masukin indikator kinerja utama itu. Kalau tadi kita katakan kepuasan masyarakat dari perspektif pelanggan itu skornya 20, dengan sasaran strategi adalah meningkatkan kecerdasan siswa, maka bagaimana itu bisa membuktikan bahwa kecerdasan siswa itu memang benar-benar meningkat. Oh, kita lihat dari tingkat kelulusannya. Dalam setiap ujian tidak ada yang nggak lulus. Nah, itu misalkan ya. Itu yang namanya IKU, indikator kinerja utama. Tingkat kelulusan. Kurikulum, indikatornya apa? Komposisi muatan lokal dan nasional.
Efektivitas pembelajaran apa? Jam belajar, berapa jam per hari? 8 jam. Nah, sudah belum? Kalau sudah ya, berarti kita anggap itu sudah memenuhi. Kalau belum ya belum memenuhi. Gitu ya. Nah, kompetensi pengajar gimana? Jumlah yang bersertifikat, jumlah yang doktor, jumlah yang profesor, dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah contoh, gitu ya. Contoh. Dan ini apakah harus seperti ini? Tidak, tergantung di mana kita akan mengukur. Ya kebetulan kita tadi mengukur di tempat kita sendiri di Ilmu Ponorogo. Gitu ya. Maka orientasinya jadi seperti ini. Nanti kalau dialihkan ke tempat lain ya beda, apalagi kalau bukan lembaga pendidikan, semakin beda. Gitu ya. Yang penting yang nggak boleh salah itu adalah di sini perspektifnya dan runtutan prosesnya, ya, atau tahapannya. Tadi kita sudah sampai ke tahap ke-6. Nah, sedangkan tahap yang ke-7 itu adalah mengarah ke tindak lanjut. Ya. Terus mau diapain kalau kejadiannya seperti itu? Nah, sehingga nanti di tindak lanjutnya ada seperti ini. Oh, harus ada monitoring. Oh, harus ada sosialisasi. Oh, harus ada diklat. Oh, harus ada pengadaan. Oh, harus ada pemberdayaan. Nah, dan seterusnya. Harus ada peningkatan anggaran. Nah, itu RTL atau tindak lanjut. Nah, sehingga dari sinilah nanti tercipta suatu gambaran bahwa di masing-masing perspektif itu sebenarnya menghasilkan kondisi seperti apa dan gimana caranya untuk terus menjadi lebih baik. Sampai di tahap ke-7. Nah, tahap yang ke-8 adalah menentukan target. Ya, target ditentukan berdasarkan capaian kinerja yang diharapkan. Bisa dengan kualitatif, bisa dengan kuantitatif. Kalau kualitatif itu ya normatif aja. Bisa melakukan I, A, B. Nah, sedangkan kalau kuantitatif itu misalkan diukur dari skala angka. Nah, sehingga seringkali ada 3 cara yang dipakai untuk menetapkan target. Yang pertama adalah ini model based, historical atau negotiated. Jadi ya monggo lah disepakati bersama itu ya. Kemudian yang kedua adalah melihat kemampuan secara internal. Dan yang ketiga adalah ya fleksibel aja mengikuti dari perubahan waktu. Nah, seperti itu. Maka nanti kita memilih yang mana supaya tidak terlalu kaku. Nah, rata-rata nanti ketika kita menentukan target itu pakai kriteria SMART itu ya. SMART itu apa? S-nya itu strength ya, menantang. Ya. Apakah target itu benar-benar memberikan tantangan pada pegawainya atau justru malah melemahkan motivasinya? Nah, harusnya menantang gitu ya. M measurable, dapat diukur. Jadi membuat target itu nggak suka-suka gitu ya. Harus diukur dengan jelas. Oh, sampai waktu sekian itu nanti diharapkan maksimal capaiannya sampai di sini, minimal sampai di sini. Nah, measurable. Agree. Jadi ketika disosialisasi itu sama-sama saling menyepakati kalau siap melakukan itu. Nah, kenapa kok disepakati? Ya karena mereka yang dituntut untuk memenuhi target itu menganggap bahwa target itu realistis. Ya, tidak di atas awan, gitu, tidak di langit. Realistik ya. Bisa dilakukan, bisa terjangkau. Dan jangan lupakan waktu. Ya, semuanya bisa dilakukan, tetapi kalau waktunya itu tidak bisa diukur, dia percuma. Ya, harus ada ukuran waktu yang jelas. Misalkan apa? Di setahun ini, ya, misalkan begitu per tahun. Misalkan. Nah, inilah target SMART yang harus dimunculkan di dalam kriteria target. Sehingga kalau kita masukin ke dalam tabel tadi, maka target dan realisasi inilah yang nanti menjadi ukuran terkait dengan proses yang dilakukan sebelumnya. Ya. Nah, di sini. Nah, misalkan ini target. Target ada nilai 80%, dari mana ini? Ya sebenarnya untuk ngasih nilai itu tergantung dari penilainya. Yang mana melihat berdasarkan dari capaian yang diperoleh dari masing-masing perspektif.
Jadi kalau kita baca dari depan, misalkan begini, perspektif pelanggan itu mempunyai strategi yaitu untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. Sehingga di situ diberi bobot 20. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, maka apa sasarannya? Sasarannya adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Nah, sekarang indikatornya apa untuk mengatakan dia cerdas atau tidak? Oh, tingkat kelulusan. Tingkat kelulusannya itu 80%. Nah, supaya ini tercapai, maka harus dikawal. Ya, maka ada rencana tindak lanjut, yaitu apa? Mengawalnya, monitoring dan evaluasi terus. Nah, kalau ini bisa dikawal dengan baik, harusnya target ini tadi di IKU, itu utuh, masih menjadi target di posisi targetnya. Sama. Kenapa? Karena RTL-nya itu sinkron dengan indikatornya. Maka nilainya sama, 80. Cuma realisasinya kita nggak tahu. Kalau memang realisasinya itu mengikuti ketentuan dari depan ini sepenuhnya, berarti kita anggap bahwa realisasi dan target itu sudah sesuai. Sama gitu ya. Nah, misalkan proses bisnis internal juga begitu. Terpenuhinya kurikulum. Ya. Ada muatan lokal 10%, nasional 90%. Nah, tindak lanjutnya apa? Dilakukan sosialisasi. Nah, dengan ada sosialisasi itu yang memahami berapa? Oh, mayoritas memahami, berarti kita kasih target tinggi, 90%. Ya. Kenapa kok kita nggak pakai target 100%? 100% itu susah. Selain finansial. Kalau finansial itu bisa karena bisa diukur secara angka. Sehingga kalau targetnya 10, kemudian tercapai 10, maka itu targetnya 100%. Tapi kalau nggak bisa diukur secara angka seperti ini, nggak bisa dipresentasi secara mutlak. Nggak bisa. Ya maksimal ya 90 gitu ya. Nah, seperti ini, 90%. Yang ini 75%. Nah, cuman persentase-persentase ini memang tidak ada ukuran baku. Tinggal kita aja melihatnya sendiri berdasarkan kesesuaian dengan apa yang dilakukan di proses sebelumnya. Nah, sehingga setidaknya ketika kita membangun target itu nanti tidak jauh dengan realisasi. Kalau bisa sama, realisasinya sama dengan target. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita harus memberikan skor, maka skor yang kita buat di sini itu paling tidak mendekati bobot perspektif yang kita bangun tadi. Rumus untuk menentukan skor adalah realisasi dibagi dengan target dikali dengan bobot. Ya, jadi itu nanti. Ya, artinya kan tidak sama. Ini bobotnya 20. Ya kan? Oh, ternyata karena ini tercapai bareng semuanya utuh, ya 20. Ini bobotnya 15. Ini juga tercapai utuh. Ya 15. Ya, ini 15. Tetapi tidak tercapai utuh. Tetapi balance antara target dan realisasi. Maka bobotnya tetap 15. Ya, ini juga sama 10. Nah, yang beda ini loh. Misalnya tersedianya akses informasi. Nah, ternyata yang terjadi di dalam targetnya adalah 4 dari 5 skala Likert itu terpenuhi. Katakanlah begitu. Dari 4 dari 5 itu artinya katakanlah ada 5 orang responden ya. Dalam 5 skala Likert yang kita targetkan ya, itu ada jawaban sebanyak 4 jawaban dengan arah jawaban yang positif, yang baik. Nah, ternyata yang terrealisasi hanya 3 ya, dari 5 jawaban yang baik tadi. Sehingga yang 2 itu tidak baik. Nah, oleh karena itu tidak tercapai sepenuhnya. Ya, sehingga nilainya lebih kecil 6 gitu kan ya. Nah, karena itulah maka nanti untuk memberikan skor itu harus mengikuti rumus seperti yang ada di atas. Nah, skor itulah nanti akan dijumlah. Nah, menghasilkan total berapa. Nah, kemudian kita bandingkan dengan bobotnya. Nah, artinya ketika bobotnya itu 100, ternyata skornya itu cuma 93,5,
Berarti kan tidak terpenuhi nih. Tapi tidak terlalu jauh dari bobot perspektifnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa skor itu sudah merupakan skor yang bagus. Ya, skor yang bagus. Nah, karena dia sudah menjadi skor yang bagus, maka tahap terakhirnya yaitu membuat rekomendasi. Kita bisa memberikan saran bahwa skor ini sudah tinggi, sehingga kita masuk pada posisi sustain, yaitu kita pertahankan. Ya syukur kalau nanti bisa lebih tinggi lagi. Di mana untuk bisa lebih tingginya ya kita evaluasi mana yang masih lemah di dalam penilaian kinerjanya tadi. Oh ternyata di sini akses teknologi informasi. Berarti masih banyak yang belum puas pada teknologi informasinya kampus misalnya. Apa yang menyebabkan belum puas? Ya, nanti kita tingkatkan. Sehingga kalau di sini kita mentarget 4 dari 5 skala Likert-nya, ini juga jadi 4 dari 5. Kalau 4 dari 5 berarti nanti di sini bobotnya 10. Ini jika begitu, pemberdayaan lembaganya itu kurang. Karena hanya 3 dari 5, padahal targetnya semua. Jadi kita tingkatkan di sini. Kalau kita tingkatkan nanti bisa 10. Nah kalau ini bisa 10, ini bisa 10, yang lain itu penuh berarti 100. Nah begitu caranya. Sehingga kita tidak membuat sebuah cara yang ngawur gitu ya. Untuk memprioritaskan mana program yang lebih duluan harus dikembangkan. Nah caranya seperti ini, kita coba membuat penilaian. Mana yang paling rendah, ya itulah yang harus kita berikan sasaran lebih. Sehingga program-program yang dibentuk itu tujuannya adalah untuk meningkatkan realisasi mendekati target. Nah, sehingga kalau kita sudah bisa mengukur dengan cara seperti ini kan kelihatan mana realisasi yang masih under target. Nah, itulah yang jadi orientasi. Seperti itu kira-kira yang bisa kita bahas dalam penggunaan metode balance scorecard. Di slide berikutnya ada contoh ya. Nanti tolong dipelajari. Ya ini contoh, tetap sama-sama penggunaan balance scorecard tentunya ya. Tapi ini, kalau tadi kita lihat di kampus, sekarang gimana kalau misalkan kita terapkan di sebuah dinas, di PPKAD, ya provinsi. Ya paling tidak ada 11 tahap tadi harus terpenuhi. Ya. Ada 11 tahap tadi, nanti tolong dibaca ya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, kemudian kita bikin metriknya. Ya, metrik itu seperti tadi ya. Nah, karena dari metrik inilah nanti kita bisa melihat mana yang lemah, mana yang sudah kuat. Ya. Sehingga pada akhirnya nanti kita tahu mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dikembangkan. Nah, ini rekomendasi, sampai rekomendasi. Ini ganti ke Dinas Pendidikan di Provinsi Papua, dan seterusnya. Nanti ada 2 contoh. Nanti dipelajari dulu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk penjelasan terkait dengan balance scorecard. Sebenarnya kalau kalian mau pakai balance scorecard itu untuk sebuah analisis penelitian, sangat baik sekali. Lagi pula masih belum banyak penggunaan balance scorecard itu untuk sebuah alat analisis penelitian skripsi. Saya yakin siapapun dosen pembimbingnya, kalau kalian itu mengajukan judul skripsi yang masih jarang dilakukan oleh teman-teman kalian yang lain, itu nggak butuh waktu lama untuk mendapatkan persetujuan. Saya yakin itu. Ya, makanya monggo silakan kalau memang ada niat untuk menggunakan metode ini untuk metode ukur penelitian yang kita pakai untuk skripsi nanti. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Monggo silakan kalau ada yang tanya. Pak, maaf mau bertanya. Ji, monggo Mbak. Ya, Pak, kalau kendala untuk balance scorecard sendiri itu apa ya, Pak ya?
untuk dilakukan gitu, Pak? Kendala. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya Mbak Restu. Kendala. Kalau kita coba cermati kembali, ya, beberapa hal yang ada di dalam penabdi tadi saya katakan tahapan ya, tahapan dalam balance scorecard itu sendiri. Sebenarnya kendala yang paling sering muncul, ya, kendala yang paling sering muncul justru bukan di proses yang dilakukan oleh suatu organisasi itu, bukan. Tahap-tahap ini sebenarnya kan menilai proses yang dilakukan oleh suatu organisasi. Visinya kita nilai seperti tadi, tujuannya, kemudian peta strateginya, kemudian mulai pembobotannya kita buat metrik. Ya, sebenarnya bukan ini ya yang sulit dilakukan. Kalau misalkan kita mencoba untuk melakukan penilaian seperti yang saya contohkan ini tadi, sebenarnya itu hal yang mudah ya kalau menurut saya. Tetapi akan menjadi sulit manakala terjadi yang pertama. Ketidaksinkronan pemahaman yang dimiliki antar personel dalam organisasi itu. Jadi pemahaman terkait dengan fungsi dan tujuan balance scorecard itu tidak sama. Ada yang mengatakan, ngapain sih kamu susah-susah harus membuat itu? Ya kan? Sulit kan? Nah kan kita setiap hari lo bertemu sama teman-teman kita lo tahu mana orang yang baik, mana yang nggak baik, mana yang kinerjanya baik, mana yang enggak. Nggak usah diukur-ukur pakai cara-cara yang susah. Ngapain harus pakai cara-cara yang susah kalau ada yang mudah? Itu adalah suatu contoh ketidaksinkronan dalam memaknai yang namanya balance scorecard. Apalagi kalau yang punya cara berpikir itu banyak. Atau mungkin cukup satu orang tetapi dia berada pada posisi pimpinan. Ya kita nggak bisa menduga tujuannya apa. Apakah dia tidak mau dievaluasi, atau dia tidak mudeng, ya kita nggak ngerti gitu kan. Tapi kenyataannya ada ketidaksinkronan cara berpikir dalam memaknai balance scorecard. Itu sudah kendala yang berat menurut saya ya. Kenapa? Ya kalau begitu kita kan harus menyamakan visi dan misi dulu, ya kan? Dan itu kita nggak bisa mentarget waktunya pasti akan bisa tercapai dalam waktu berapa lama. Karena kita tidak tahu kepentingan masing-masing orang tadi kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini, tingkat pendidikan lah. Karena tingkat pendidikan itu mencerminkan pemahaman masing-masing orang dalam memahami suatu metode. Ya, misalkan ada yang tingkat pendidikannya itu beragam. Kayak kalian, mahasiswa, sebentar lagi lulus jadi sarjana. Ya paling tidak sudah strata 1. Tetapi orang-orang yang tidak seberuntung kalian, ya hanya lulus SMA, ya ikut bekerja di tempat yang sama. Bahkan ada juga yang hanya lulus SMP. Dan kualifikasi cara berpikir masing-masing sangat jauh beda. Walaupun pimpinan itu sudah sepakat menerapkan BSC misalkan. Orang-orang selevel kalian juga sudah tahu maksudnya. Tetapi kemudian di staf-staf kalian yang ada di level bawah tadi tidak bisa menerima dan kemudian terjadi penolakan atau malah terjadi pergolakan. Kan itu suatu hambatan juga bahwa pengukuran ini tidak bisa tercapai bukan karena kita tidak bisa menerapkan aplikasinya, tetapi karena terjadi penolakan akibat ketidakpahaman fungsi dari BSC itu sendiri. Dan kalau sudah seperti itu mau dipahamkan susah gitu ya, susah sekali. Mungkin harus pakai cara yang lain yang butuh waktu lebih panjang. Nah,
Itu kendala, hambatan yang kedua. Mau sampai berapa? Ya, banyak banget sebenarnya ya. Ya, tetapi kalau kita garis bawah ya, atau kita simpulkan bahwa hambatan itu sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh cara berpikir kita masing-masing. Ya, lebih banyak dipengaruhi cara berpikir kita. Semakin kita menafsirkan pada hal-hal yang tidak searah dengan visi dan misi, maka itu sudah melahirkan bibit-bibit masalah, bibit-bibit hambatan dalam menerapkan prinsip balance scorecard di suatu organisasi. Ya, apalagi kalau misalkan mayoritas pegawai yang ada di situ itu ya orang yang sudah berusia mendekati pensiun, katakanlah begitu. Sedangkan yang muda-muda itu masih orang-orang baru. Kalau secara senioritas jelas kalah. Nah, otomatis ketika yang muda itu bisa memahami, tetapi yang tua tidak bisa memahami, hanya atas nama senioritas gitu aja kadang sudah tidak bisa jalan. Kecuali pimpinan benar-benar tegas. Sudah memandang tidak ada senioritas dalam rangka penilaian kinerja. Nah, sehingga hambatan yang di luar cara berpikir adalah tingkat ketegasan dari pihak manajemen. Nah, ini penting loh ya. Karena apa? Karena walaupun terkesan manajemennya itu punya konsep, tapi kalau konsep itu tidak dijalankan dengan tegas, maka ya orang akan berpikir, ya pong, gini aja nggak apa-apa. Mau gini aja bisa, gini aja boleh. Ya, jadi prinsip gini aja itulah yang kemudian merusak yang namanya cara berpikir pihak yang lain. Bahkan mungkin atas nama senioritas itu kemudian mempengaruhi cara berpikir generasi yang ada di bawahnya. Nggak usah susah-susah deh. Saya tahu kamu pintar, tapi nggak usahlah kepintaran kamu itu jadi menyusahkan orang-orang yang sudah tua begini. Ya, kalau sudah seperti itu kan gara-gara kalah senior, kita juga ya namanya orang Jawa ya, ewoh pekewoh gitu ya. Nah, ewoh pekewoh itu adalah bibit yang nanti bisa memunculkan suatu kondisi yang unprofesionalisme. Orang jadi tidak profesional hanya gara-gara ewoh pekewoh gitu. Ya kalau ini tidak didukung oleh suatu gaya kepemimpinan yang tegas, ya sampai kapanpun ini akan terus berlanjut. Dan ujung-ujungnya setiap perkembangan metode yang akan kita terapkan di situ selalu mengalami kegagalan. Nah, inilah hambatan ya yang mungkin secara realitas sangat berpotensi ada ya. Mbak Restu. Monggo yang lain mungkin kalau ada. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, baik. Kalau memang belum ada, ya, mengingat kuota itu juga semakin banyak dipakai. Karena kalau kuliah Zoom, ya saya nggak bisa menunggu lama, gitu ya, karena kuotanya semua jalan terus. Ya, kalau memang nanti masih teringat apa yang perlu ditanyakannya setelah kuliah ini berakhir, ya seperti biasa, monggo silahkan dikirimkan lewat WA. Malam ini ya cukup sampai di sini. Ya, cara untuk memahami mekanisme dalam salah satu materi manajemen biaya. Insya Allah kita lanjut untuk pertemuan yang akan datang. Dan waktu UAS yang semakin dekat, ya, tentunya menyebabkan pertemuan kita semakin tinggal sedikit. Ya, ya, tapi ya apapun itu ya tetap harus kita gunakan sebagai media pembelajaran
supaya nanti ketika UAS paling tidak kita bisa lebih baik daripada UTS kemarin. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Jangan lupa absen. Yang belum absen, silakan absen. Mumpung belum tutup absennya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan minggu yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan Liv.